Halo guys, kali ini aku Albertine Heradia Ibo dari kelas 10A. Aku akan menjelaskan tugas TM aku, yaitu TM tentang sejarah Injil masuk di Pulau Mansinam. Yang pertama masuk ke dalam mapel geografi. Geografi ini membahas tentang letak Pulau Mansinam. Pulau Mansinam ini terletak dekat Teluk Doreri, dekat juga dengan kota Manokwari, Papua Barat. Pulau ini memiliki luas yang tidak terlalu besar dan dikelilingi oleh lautan. Kondisi alam masih cukup asri dengan pantai dan pepohonan dan juga perbukitan kecil. Jadi letaknya Pulau Mansinam ini tuh di tengah-tengah, tidak terlalu tengah juga sih, di dekat kota Manokwari dan juga Teluk Doreri atau yang biasa disebut dengan Wandama. Letaknya ini berada dekat pesisir, membuat Pulau Mansinam ini mudah dijangkau menggunakan perahu dari Manokwari. Pulau ini memiliki nilai penting bagi masyarakat Papua karena dikenal sebagai tempat pertama masuknya Injil di tanah Papua. Selain memiliki nilai sejarah dan agama, Pulau Mansinam juga menjadi tempat wisata rohani dan budaya yang sering dikunjungi masyarakat. Sekarang aku bakal bahas tentang sejarah nih guys. Di sejarah membahas tentang kapan sih masuknya Injil ke tanah Papua. Nah, Injil pertama kali dibawa ke Papua melalui Pulau Mansinam pada tanggal 5 Februari 1855. Injil ini dibawa ke Papua oleh dua misionaris dari Jerman, yaitu Wilhelm Otto dan John Gottlob Geisler. Mereka datang menggunakan kapal dan melalui perjalanan di Pulau Mansinam. Kedatangan mereka menjadi peristiwa penting karena awal penyebaran agama Kristen di tanah Papua. Sampai sekarang tanggal 5 Februari menjadi hari di mana diperingati sebagai hari Injil masuk di seluruh tanah Papua. Peristiwa ini sangat dihormati oleh masyarakat Papua karena dianggap membawa perubahan besar, yaitu dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam pendidikan, keagamaan, dan kehidupan sosial. Dalam agama, aku membahas tentang awal penyebaran kekristenan setelah Injil masuk ke tanah Mansinam atau ke Pulau Mansinam. Setelah Otto dan Geisler tiba, mereka memulai mengajarkan firman Tuhan kepada masyarakat setempat. Penyebaran agama Kristen itu dilakukan melalui pelajaran Alkitab, ibadah, dan pendidikan. Pada awalnya, tidak semua masyarakat langsung menerima ajaran tersebut karena masih banyak dari mereka yang masih memegang kepercayaan adat tradisi tentang leluhur atau nenek moyang. Jadi, namun secara perlahan masyarakat mulai menerima kekristenan karena para misionaris juga membantu dalam bidang pendidikan dan kehidupan sosial. Gereja mulai dibangun dan masyarakat mulai mengenal kehidupan rohani Kristen. Dari Pulau Mansinam, penyebaran Injil itu kemudian tersebar luas ke seluruh tanah Papua sampai dia berkembang sampai sekarang ini. Di dalam sosiologi aku bahas tentang perubahan sosial sesudah dan sebelum atau sebelum dan sesudah. Sebelum Injil masuk, masyarakat Papua masih hidup sangat bergantung pada adat dan tradisi lama. Pendidikan masih terbatas dan kehidupan masyarakat pun lebih sederhana. Setelah masuk Injil ke tanah Papua itu, terjadi banyak perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat mulai mengenal pendidikan, membaca, dan bisa menulis. Cara hidup masyarakat juga mulai berubah, mulai teratur dan damai. Nilai-nilai seperti persaudaraan dan saling menghormati mulai berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perkembangan tentang gereja dan sekolah membantu masyarakat juga memperoleh pengetahuan yang lebih luas. Sampai sekarang, pengaruh Injil masih terlihat dalam kehidupan sosial masyarakat Papua, terutama dalam bidang pendidikan dan hubungan antar sesama. Di PPKN, aku bahas tentang toleransi masyarakat di sekitarnya itu seperti apa. Walaupun mayoritas masyarakat beragama Kristen, mereka tetap hidup berdampingan dengan masyarakat yang memiliki suku dan budaya dan agama yang berbeda. Terlihat dari cara masyarakat saling menghargai saat ada kegiatan keagamaan maupun kegiatan adat. Masyarakat menjaga persatuan dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Nilai gotong royong juga masih kuat dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
sikap toleransi di sana tuh sangat bagus loh. Contoh bahwa masyarakat Papua tuh hidupnya rukun dalam keberagaman, dengan adanya rasa persaudaraan yang saling menghormati, kehidupan masyarakat menjadi lebih aman dan damai. Sekarang aku bahas tentang seni ini. Seni ini aku bahas bagaimana cara penyambutan adat saat misionaris Otto dan Geisler awal datang ke tanah Papua. Pada saat itu masyarakat menyambut kedatangan mereka dengan cara adat setempat. Penyambutan dilakukan dengan tarian tradisional, nyanyian adat, dan penghormatan budaya seperti bentuk penerimaan kedatangan mereka. Papua yang kaya akan seni, setiap penyambutan memiliki makna kebersamaan dan penghormatan. Sampai sekarang, perayaan masuknya Injil di tanah Papua juga sering disertai pertunjukan seni seperti tarian adat, musik tradisional, dan pakaian adat, serta drama budaya. Banyak sekali. Jadi, waktu aku ke Manokwari itu tahun 2024 atau 2025 awal, aku ke Manokwari, itu banyak sekali penyambutan. Jadi kita tuh disambut dengan tarian adat, terus lagu-lagu lada atau lagu-lagu lama tapi lagu rohani. Itu anak-anak yang di sana tuh mereka tuh umurnya masih kecil-kecil gitu loh, masih kayak 4 tahun, bukan 4 tahun sih, kayak sekitar 5-6 gitu, udah pintar-pintar main ukulele, diajarin gitu. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa budaya lokal itu tetap terjaga atau dijaga walaupun agama Kristen itu telah berkembang. Jadi mereka tuh tidak sekarang itu tidak sebanyak itu yang mempercayai tentang leluhur atau nenek moyang udah banyak kok yang punya kepercayaan masing-masing. Terus di Pulau Mansinam itu tidak hanya agama Kristen saja, banyak ada agama di Papua itu banyak mayoritas Islam juga, di kota Fakfak itu banyak. Jadi tapi mereka punya toleransi yang sangat tinggi, rasa solidaritas yang sangat tinggi. Jadi mereka tidak membeda-bedakan mana yang Islam, mana yang Kristen, tapi mereka anggap semua itu sama, semua itu saudara. Kenapa aku bahas ini? Ini juga masuk dalam bahasa Indonesia ya. Aku udah pergi ke sana, melihat langsung di sana itu apa saja peninggalan misionaris Otto dan Geisler. Mereka meninggalkan sumur. Di situ sumur itu biarpun dia di tempat yang kering, tapi airnya tetap ada terus. Jadi biarpun airnya habis, tetap naik lagi ke permukaan. Jadi peninggalan Otto dan Geisler itu banyak sekali guys di Pulau Mansinam. Banyak guys peninggalan Otto dan Geisler di Pulau Mansinam itu. Contohnya ada 2 patung di situ, patung Otto dan Geisler. Patung Otto dan Geisler di pulau tersebut. Banyak peninggalan. Nah, kalian tahu nggak sih kalau penyambutan di sana itu saat Otto dan Geisler datang itu mereka tidak menyambutnya memakai bahasa Indonesia, tapi mereka menyambutnya memakai bahasa sana. Jadi maksud aku bahasa sana adalah lagu yang mereka pakai itu bukan bahasa Indonesia tetapi bahasa asli dari sana. Kalau penyambutan tamu di Sentani itu kan pakai bahasa Sentani, itu kan ada lagunya. Itu yang itu artinya bersukacita. Karena bersukacita mereka menyambut tamu yang datang, tetapi saat Otto dan Geisler datang itu mereka menyambutnya menggunakan bahasa Manokwari. Pasti bahasa Manokwari karena itu kan tarian adat ya, pasti menggunakan bahasa dari sana. Sekian podcast dari saya. Maaf jika ada salah kata dan maaf kalau masih kurang dalam cara menyampaikannya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya. Bye bye.